Hai, selamat datang di channel seputar Dokter Hewan Indonesia. Ketemu lagi bersama saya, Dokter Hewan Erik. Kali ini ada topik apa aja yang kita bahas? Tunggu saja, tetap stay di channel ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Hewan Ayubani. Mungkin Dr. Hewan Ayubani bisa silakan diri untuk perkenalan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Purbani Dewi, bisa dipanggil Dr. Ayu. Sekarang saya kerja di Taman Gilbert Pet Care. Kemudian umur saya 24 tahun, segitu aja. Oke, terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Iya. Mungkin ada yang mau minta kenalan juga, mungkin nanti komen di bawah ini ya. Oke, Silakan di komen ya. Mungkin bisa minta IG-nya atau apanya. Oke, bisa. Jangan minta gini ya, statusnya ya. Oke. Bahaya ya, jangan ya. Oke, kali ini ngobrol bersama Dr. Ayubani atau dipanggil Dr. Ayu aja lah, biar gampangnya ya. Oke. Mungkin sekarang pertama dokter kan bekerjanya sudah lama ini, Dok? Baru aja sih jalan 4 bulan. 4 bulan. Menurut Dr. Ayu ini, dokter hewan itu seperti apa? Oke, dokter hewan seperti apa? Menurut saya, dokter hewan itu seperti manusia super menurut saya. Superhero. Iya, benar. Manusia super, kenapa demikian? Dalam artian, menjadi dokter hewan itu pasiennya sangat banyak dan maka dari itu pasiennya kan banyak, jadi kita harus menguasai dan mempelajari banyak hal seperti itu. Jadi kita harus bisa dan kuat seperti superhero. Bukan hanya anjing dan kucing aja ya? Iya benar, semua hewan. Tapi harus semuanya, masih artinya ketika ada ular mau periksa, mau nggak mau kita harus terima ya? Harus berani. Ya, benar. Dokter hewan tuh, penuh risiko juga ya? Ya. Bagus. Terus kenapa sih Dokter Ayu ini memilih menjadi dokter hewan? Kenapa sih nggak jadi apa gitu? Oke, banyak sih yang nanya hal ini sama saya. Pasti banyak sekali. Oke, aku jawab ini ya. pertanyaan umum ya? Iya benar, pertanyaan umum ini. Aku jawab jujur nih. Iya. Jalannya saya menjadi dokter hewan itu nggak tahu kenapa ya, itu kayak kata hatinya saya sendiri. Benar sumpah, itu gak bohong, itu kata hati sendiri. Pas SMA, pas senam PTN itu jalur undangan itu nggak tahu kenapa saya tiba-tiba, padahal teman-teman saya lain itu milihnya semua dokter umum. Istilahnya kita punya geng gitu loh. Oh, geng. Tapi geng SMA. bukan geng tawuran gitu ya? Geng belajar ini ya? Ya, geng belajar. Ini. Geng belajar itu kita udah punya target bahwa untuk mau masuk ke kedokteran umum gitu maksudnya. Nah, sedangkan saya sendiri milihnya dokter hewan dan itu pun pilihannya cuma satu, dokter hewan aja. Dan saya pede terhadap pilihan tersebut dan akhirnya saya dapat gitu. Simple. Di antara geng hanya satu anggota yang menjadi dokter hewan. Iya, benar. Tapi nggak ada pembulian itu kan? Artinya semuanya saling mendukung kan? Ya, saling mendukung. Itu udah bagusnya, artinya kita tidak harus sama gitu loh. Tapi teman-temannya semuanya itu dapat dokter umum. Benar semuanya kok. Wow. Ada yang dokter umum, ada yang dokter gigi dan saya dokter hewan seperti itu. Segala jenis bidang dokter semuanya ditemuin. Iya. Berarti temannya tuh hebat-hebat sekali. Terus seperti apa sih jalan yang harus ditemui untuk menjadi dokter hewan? Kalau tantangannya seperti apa sih itu jalannya? Apakah sekali langsung masuk, bisa jadi dokter hewan? Nggak mungkin langsung cuma masuk sih untuk bisa jadi dokter hewan. Oke, gini, kalau menjadi dokter hewan itu menurut saya itu kamu itu harus melalui jalan yang panjang, ya benar, berkelok-kelok, turun, naik kayak gitu.
Kita turun. Jadi istilahnya kalau kalian menjadi dokter hewan itu istilahnya terpaksa, sama kamu menjadi dokter hewan itu istilahnya pilihan kedua, ketiga, keempat, dan kamu gak serius ngejalaninnya itu bakalan kesandung nantinya. Jadi jalan untuk menjadi dokter hewan itu sangat panjang dan membutuhkan kekuatan, istilahnya kesungguhan hati untuk memang targetnya yang menjadi dokter hewan. Seperti itu, panjang jalannya. Terus selama kuliah gimana perjalanannya? Aman-aman aja atau ada keluh kesahnya? Banyak sekali keluh kesahnya. Mungkin bisa diceritakan lah ya, biar teman-teman pada tahu juga gimana sih di kedokteran hewan tuh. Keluh kesahnya itu sih di bagian istilahnya kayak gini. Di saat kita kuliah kedokteran hewan ataupun kuliah lainnya di Universitas Udayana atau universitas lainnya, itu pasti ada kalian itu nggak semata-mata kuliah aja. Jadi kalian itu pasti ada organisasi, kemudian kuliahnya pun itu nanti pasti ada tugas. Nah, bagi waktu antara ketiganya itu antara kuliah, organisasi, dan tugas itu yang butuh kekuatan besar. Sempat saya aja pernah semester 5 itu kan semester 5 itu kan semester yang benar-benar paling berat gitu. Iya, paling berat. Iya, benar. Paling berat istilahnya organisasi banyak banget yang kita kerjain, habis itu kuliahnya itu full, kemudian tugasnya banyak, dan akhirnya pas itu saya jatuh sakit. Istilahnya bener, jatuh sakit itu tipes di sakit apa? Oh, tak kira sakit hati. Tak kira sakit hati. Kamu ini dokter Erik. Iya benar, tipes sama DB itu serentak istilahnya karena saya itu kecapean sama istilahnya dalam istilahnya saat itu karena terlalu fokus sama kuliah, organisasi dan tugas-tugas, istilahnya makan gak karuan kayak gitu kan, itu apa istilahnya mendukung terjadinya sebuah penyakit gitu. Mendukung penyakit. Oke. Apakah kan semester 5 ini semester paling berat? Ya menurut saya sih. Apakah ada pikiran di Ayu ini bahwa kayaknya aku udah selesai ya kuliah nih. Ada di puncak kebosanannya itu loh. Tapi pasti ada, biasanya sih setiap mahasiswa ada aja tingkat seperti itu. Di ambang batas tuh. Istilahnya nggak kuat buat ngelanjutin kuliah lagi. Merasa bosan sekali gitu, udah lama kuliahnya gitu. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Kalau saya garis bawahi tidak. Karena saya istilahnya kuliah di dokter hewan itu, saya menikmati alurnya, saya suka tantangan, dan dokter hewan istilahnya kuliah di kedokteran hewan itu ngasih saya tantangan gitu. Jadinya seru. Memang dari awal sih seperti dibilang tadi dari SMA memang niatnya pengen jadi dokter hewan, jadinya harus apapun nggak pernah merasa keluhan gitu loh. Tapi kok bisa sih dokter membagi waktu antara organisasi dan kuliahnya itu? Gimana sih ceritanya itu coba? Untuk bagi waktunya itu ya istilahnya punya catatan kecil di HP atau nggak di note gitu ya istilahnya. Catatan kecil mungkin buka di ujiannya mungkin ya. Jangan saya contekan, nggak boleh. Nanti masa meriksa pasien buka contekan enggak ya? Istilahnya note kecil, istilahnya planning hari ini tuh ngapain aja kayak gitu, sama istilahnya schedule gitu ya, schedule benar, bikin schedule kayak gitu, sama yang memang dijalankan dengan sungguh-sungguh, jadi memang pasti bakalan selesai gitu, nggak setengah-setengah. Mungkin bisa juga kerjasama sama teman, bukan di ujiannya bersama ya, dan di organisasi kita harus kekompakan. Kenapa sih Kak Ayu ini Dokter Ayu ini memilih ikut organisasi sih? Kenapa nggak kuliah aja sih, ngapain sih ikut organisasi juga, buat apa? Pokoknya fokus kuliah kan, awalnya niatnya memang kuliah gitu. Kenapa sih ikut organisasi juga? Istilahnya gini, di saat saya baru masuk kuliah itu saya banyak mendapatkan istilahnya seminar-seminar kayak gitu. Kamu itu kuliah di kedokteran hewan di Universitas Udayana itu jangan kayak kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi harus kayak pura-pura kuliah rapat. Bener, istilahnya artian kuliah rapat itu istilahnya pas rapat itu kita mengembangkan soft skill kita, sedangkan pas kuliah kita mengembangkan hard skill kita kayak gitu sih.
bagaimana kita cara mengembangkan soft skill dan hard skill. Artinya ketika kita mengikuti organisasi, kita bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang lain, mengatih soft skill kita, pembicaraan kita, gimana kita bekerja sama dengan orang lain, organisasi seperti itu. Jadi itu menambah pengalaman sendiri. Tapi yang paling penting kan tetap kuliahnya. Ya, Jangan pernah terlalu fokus juga ke organisasi. Ya, benar juga. Kuliahnya ditinggalkan. Iya, banyak juga loh yang kayak gitu. Mohon diingat ya, tetap kuliah. Oke. Hal yang paling disukai selama ini dari mulai kuliah sampai dokter hewan. Oke. Hal yang saya sukai. Nah, sebelum dijawab saya tahu ini bakalan jawab apa ini. Apa? Pasti bakalan hal yang disukai paling menemukan jodoh di kamu sendiri, ya kan? Ya kan? Kalau dapet ya syukur kan gitu kan. Sekarang udah dapat. Bingung dah kan? Bingung dah kan? Suka aja. Ya, fokus ya, fokus. Oke. Jadi apa hal yang disukai? Oke, hal yang disukai dari kuliah kedokteran hewan, kemudian menjadi dokter hewan. Yang pertama, pas kuliah kedokteran hewan, yang saya sukai adalah dimana pas saya itu kuliah di kedokteran hewan, istilahnya gimana ya, yang kuliah di kedokteran hewan Universitas Udayana itu bukan dari Bali aja gitu istilahnya. Ada yang datang dari Medan, Sumatera Utara, kemudian ada yang datang dari Bangka Belitung, kemudian ada yang datang dari NTT, Sumbawa, kemudian Kupang. Itu istilahnya di situ tuh kita tukar budaya, tukar pikiran, kemudian tukar pandangan berbagai macam apa istilahnya provinsi. Itu yang saya suka, istilahnya pengalaman baru, ketemu orang baru yang nggak pernah yang kita, istilahnya orang Bali itu kan biasanya berkumpul sama ya, orang itu. berkumpul sama orang Bali, istilahnya saya itu berbaur lah gitu kan, kayak gitu, saya suka itu. Ya, modelnya kampusnya itu nggak, mahasiswanya itu dari Sabang sampai Merauke Ya, ya. benar. Kita dapat bertukar pikiran dengan kebudayaan seperti apa, Ya. saling mengenal bagaimana sih kebudayaan ke orang luar kan gitu ya. Ya, istilahnya kita nggak kenal budaya Bali aja, tapi kita bisa kenal budaya orang Kupang gimana, istilahnya yang baik yang gimana, istilahnya yang paling simpel itu adalah bahasanya. Pasti sama-sama belajar bahasa ya. Istilahnya itu yang seru, istilahnya jauh ngomong ini di provinsi itu belum tentu provinsi itu sama artiannya, istilahnya itu seru aja gitu. Sekarang ngerti bahasa luar selain bahasa Bali? Sedikit. Oh, sedikit. Nah, harus bisa. Harus bisa ya, benar. Biar istilahnya kalau kita keluar dari Bali itu istilahnya kalau kita diolok-olok gitu, kalau istilahnya ditipu atau gimana kan kita harus Ngerti tahu lah. lah. Ya. Kalau kayak gini yang dibilang orangnya pasti nipu Iya, gitu. istilahnya kayak gitu. Istilahnya kita harus belajar bahasa selain bahasa Bali lah, istilahnya kayak gitu. Bahasa daerah lain juga. Terus kalau bahasa hewan nggak ngerti tak? Aduh, sampai sekarang bahasa hewan itu susah deh mengerti. Orang nggak bisa nggak bisa ngomong gimana? Terus gimana cara nangani pasiennya dok? Pakai kata hati. Kayak kata hati. Iya. Gimana? Go gitu. Ngerti? Bener. Nggak dong. Kan dari pemeriksaan fisik, anamnesa, istilah kayak gitu kan. Kan tahu lah dokter yang udah tahu. Ada gini ya, ikatan batin mungkin ya. Ya. Istilahnya kita suka hewan pasti ada lah, benar. Chemistry-nya kalau kita lagi nanganin hewan. Oke. Terus hal yang tidak disukai selama ini? Sebelum itu aku mau ngomong istilahnya tadi kan aku bilang itu Oh, masih kan, ada di iya ngomongin. benar, masih ada lanjutannya. Istilah itu kan Sorry, kata apa? Enggak banget nih dulu. iya, itu kan tadi kan pas kuliah kedokteran hewan. Nah, sekarang pas jadi dokter hewan. Jadi dokternya. Ya, sekarang Oke. walaupun saya baru menjadi dokter hewan, Ya, terus ya. istilahnya walaupun saya baru menjadi dokter hewan, istilahnya yang termasuk dokter hewan muda lah. Sampai kemarin sore ya? Iya, kemarin sore. Istilahnya kalau ada dokter-dokter hewan di luar lainnya nanti mohon bimbingannya lah kita ini yang masih muda, masih newbie. Yang baru pecah telur ini. Iya, benar. Istilahnya kalau hal yang disukai menjadi dokter hewan itu sangat simpel sekali. Istilahnya kalau kita menangani pasien, kemudian pasiennya itu sembuh, itu
luar biasa banget itu, kesenangannya itu luar biasa banget sebagai dokter hewan. Itu aja simpel. Satu kesenangan sendiri Iya ya. benar. Tapi dokter hewan itu melihat juga kita nggak hanya menyembuhkan pasiennya saja, tapi kita membuat kedua makhluk berbahagia, Iya. manusia sama hewan. Hewannya. Ketika hewannya sembuh, yang pasti pemiliknya pun juga senang. Juga. Artinya apa yang kita lakukan itu dapat dua kali manfaatnya untuk orang lain. Pahalanya Itu tidak double. ya pahalanya double maksud saya gitu. Cuma ini susah ngomong gitu. Pahalanya double. Emang pinter nih, beda. Terus sekarang lanjut nih pertanyaan Iya, lanjut. Udah lanjut, saya udah pasti tahu tadi. Hal yang tidak disukai ya Iya. di kuliah di kedokteran hewan. Saya suka ke lapangan. Ke lapangan bola enggak? Ke lapangan kalau nyari kasus. Oh gitu, kira lapangan bola. Apa lapangan basket? Ini. Oh main basket ya? Bukan. Oh bukan. Itu kan beda lagi. Udah beda lagi. Nah ini hal yang tidak, ya mungkin bukan tidak disukai ya, memang resiko kali ya, lebih ke resiko kalau jadi atau kuliah di kedokteran hewan itu, kita itu menjadi dokter hewan itu nggak singkat, istilahnya baru masuk langsung jadi dokter hewan itu enggak, istilahnya kita punya masa studi yang panjang gitu. Itu yang gininya sih. Sepanjang gimana? Sepanjang jalanan dan Sepanjang jalan kenangan guys. Kenangan persiapan nih. Aduh. Panjang jalannya, istilahnya kita itu awalnya aku cerita tentang ini prosesnya Ya, bagus biar selain dokter hewan tuh biar tahu juga teman-teman yang lain seperti gimana sih juga kuliahnya, mungkin bisa. Jelasin ya, kuliah di kedokteran hewan, istilahnya kita baru masuk kuliah di kedokteran hewan itu mencari sarjana kedokteran hewan. Nah, mencari sarjana kedokteran hewan itu minimal lah kita itu menyelesaikan studinya itu 4 tahun. Itu minimal loh, istilahnya 4 tahun studi, istilahnya 8 Kalau maksimal berapa? Kalau maksimal bisa di sini ya, jangan Ya jangan sampai maksimal ya, paling kalau bisa secepatnya. Oke. Istilahnya minimal itu 8 semester, istilahnya itu 4 tahun, istilahnya itu nggak bisa dipercepat gitu loh, nggak ada percepatan gitu di kuliah kita. Menjadi sarjana kedokteran hewan atau SKH itu selama 4 tahun masa studinya, kemudian setelah itu belum jadi dokter. Belum jadi dokter, istilahnya kita itu masih dianggap sarjana aja, istilahnya tahunnya itu cuma teori aja, belum boleh. Teori yes, praktek no. Istilahnya udah sih praktek, tapi kan belum maksimal. Ya, maksimal istilahnya. Nah, setelah menjadi sarjana kedokteran hewan selama 4 tahun lebih, langsung cuma 4 tahun ya, kita lanjut harus koas atau menjalani PPDH itu pendidikan profesi dokter hewan itu kita harus jalani, itu minimal kita jalani 1 tahun setengah ya. 3 semester ya? Ya, 3 semester. 3 semester itu lebih banyak di teori dan prakteknya. Lebih banyak di praktek daripada teorinya, itu pas koasnya itu 1,5 ya. Misalnya diakumulasikan total kita harus studi kalau menjadi dokter hewan itu 5,5 tahun. Sebagai dokter hewan pasti dong mempunyai hewan favorit. Favorit ya. Pastinya punya. Apa itu? Ada 2 sih hewan favorit saya sebenarnya, itu anjing sama sugar glider. Nah, kayaknya ini menarik ini. Iya. Yang kedua, sugar glider. Kalau anjing udah biasa itu. Iya, kalau anjing kan udah banyak, ini kayaknya menarik. Bisa gini nggak? Ada di sini nggak? Ada kok, ada. Oke, bisa di. Ambil ya. Oke, tunggu ya.